Halo guys, perkenalkan nama saya Noverita dengan NIM S11212311072. Saya berasal dari Prodi Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Antropologi 2 yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Di sini saya akan membahas materi tentang teori postmodernisme. Berikut adalah beberapa materi yang akan saya bahas. Jadi yang pertama itu ada kemunculan dan latar belakang postmodernisme, yang dimana postmodernisme itu merupakan sebuah gerakan pemikiran dan gaya yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme. Gerakan ini mempertanyakan berbagai asumsi yang mendasari modernisme yang seringkali dianggap absolut dan universal. Istilah postmodern pertama kali muncul dalam konteks arsitektur pada akhir 1970-an. Arsitektur postmodern itu merupakan reaksi terhadap modernisme yang sering dianggap terlalu kaku dan fungsi. Seni postmodernisme muncul pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Ini merupakan periode di mana seniman mulai menolak gagasan-gagasan modernis mengenai seni, seperti pencarian akan keaslian dan kemajuan. Yang selanjutnya itu istilah postmodernisme mulai dikenal dalam leksikon filsafat pada tahun 1979 berkat penerbitan buku The Postmodern Condition oleh Jean-François Lyotard. Dalam buku ini, Lyotard mengkritik narasi besar yang mendasari pemikiran modern, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Postmodernisme muncul sebagai respon terhadap modernisme yang dianggap gagal memenuhi janjinya untuk mensejahterakan manusia. Teori ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, khususnya dari akhir tahun 1950 hingga pesat pada tahun 1980, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak orang mulai meragukan ide-ide kemajuan dan rasionalitas yang diusung oleh modernisme. Rasa ketidakpuasan terhadap narasi besar yang dijanjikan oleh modernisme menjadi pendorong utama lahirnya postmodernisme. Modernisme membawa harapan akan kemajuan dan penyelesaian masalah sosial secara universal. Namun, setelah peristiwa traumatis seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak yang merasa bahwa janji-janji tersebut tidak terpenuhi. Ketidakpuasan ini menciptakan kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih inklusif dan reflektif terhadap realitas. Postmodernisme mendorong penghargaan terhadap berbagai perspektif dan identitas, serta menekankan pentingnya konteks dalam memahami pengalaman manusia. Dengan demikian, postmodernisme menawarkan solusi yang lebih relevan dan efektif untuk masalah sosial yang kompleks, merayakan keragaman daripada mencoba menyatukan semua pengalaman dalam satu narasi tunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu asal mula dan konteks sosial budaya postmodernisme, yang dimana postmodernisme itu muncul pada awal tahun 1930-an melalui tulisan Federico de Onís dan berkembang sebagai kritik terhadap modernisme yang dianggap gagal memenuhi cita-cita mensejahterakan umat manusia. Pada tahun 1970-an, postmodernisme mulai diintegrasikan ke dalam sosiologi dengan pemikir seperti Michel Foucault yang mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam konteks sosial budaya, postmodernisme itu menekankan pentingnya keragaman dan multiplisitas dalam kebudayaan. Hal ini berarti bahwa budaya tidak lagi dilihat sebagai satu entitas tunggal, melainkan sebagai kumpulan berbagai suara dan pengalaman yang saling berinteraksi. Postmodernisme juga menekankan intertekstualitas, yaitu penggabungan berbagai gaya dan elemen tanpa memperhatikan konteks aslinya. Ini menunjukkan terciptanya karya yang lebih inovatif dan beragam, di mana elemen-elemen dari berbagai sumber dapat saling berinteraksi. Postmodernisme menolak kriteria modern dalam menilai teori dan ide. Alih-alih mencari satu kebenaran absolut, postmodernisme merayakan pluralitas perspektif dan interpretasi. Yang ketiga yaitu ada tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Tokoh yang pertama itu ada Federico
tokoh Dionis. Ia adalah tokoh penting yang menekankan keragaman budaya dalam pemikiran postmodernisme. Ia berargumen bahwa budaya tidak dapat dipahami melalui satu perspektif tunggal. Dengan mengakui dan merayakan keragaman budaya, Dionis membantu membentuk pemahaman yang lebih inklusif dalam studi sosial dan budaya. Pemikirannya mendorong pengakuan terhadap identitas dan perbedaan, mengajak peneliti untuk mempertimbangkan berbagai suara dan pengalaman dalam masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu ada Michel Foucault. Ia adalah filsuf yang terkenal dengan analisisnya tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral. Sebaliknya, pengetahuan selalu terikat pada konteks sosial dan historis. Foucault mengkaji bagaimana kekuasaan beroperasi dalam institusi seperti penjara dan rumah sakit, serta bagaimana ia mempengaruhi cara individu memahami diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Pemikirannya menantang kriteria absolut dalam menilai kebenaran, menunjukkan bahwa kebenaran bersifat relatif dan tergantung pada konteks. Yang ketiga ada James Francois Lyotard, yang dimana ia dikenal karena kritiknya terhadap narasi besar atau menarasikan yang mendominasi pemikiran modern. Dalam karyanya The Postmodern Condition, ia mengemukakan bahwa narasi besar seperti ideologi, kemajuan, dan rasionalitas tidak lagi dapat dipercaya. Lyotard menekankan pentingnya pluralitas dan keberagaman dalam memahami realitas, mendorong kita untuk menerima berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda. Pemikirannya mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak ada satu kebenaran universal, melainkan banyak kebenaran yang saling berinteraksi. Tokoh yang keempat yaitu Jacques Derrida, yang dimana dia adalah tokoh yang memperkenalkan dekonstruksi sebagai metode analisis. Metode ini tidak hanya menganalisis teks, tetapi juga mempertanyakan struktur dan makna yang ada di balik teks tersebut. Derrida berargumen bahwa makna selalu tergantung pada konteks, dan bahwa tidak ada makna yang tetap. Dengan dekonstruksi, kita dapat melihat kompleksitas dan ambiguitas dalam teks, serta mengungkapkan berbagai kemungkinan makna yang ada. Pemikirannya mendorong penekanan pada intertekstualitas, di mana teks saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan dan pengaruh postmodernisme dalam kajian antropologi. Postmodernisme itu telah membawa perubahan signifikan dalam cara antropolog memahami dan menganalisis budaya, di mana salah satu dampak paling mendalam adalah pergeseran dari pendekatan yang bersifat universalis dan kaku menuju pendekatan yang lebih inklusif dan beragam. Dalam konteks ini, antropolog mulai mengakui bahwa budaya tidak dapat dipahami melalui satu lensa tunggal, melainkan harus dilihat dari berbagai perspektif yang mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia. Postmodernisme mendorong antropolog untuk mengeksplorasi pengalaman individu dan konteks sosial secara lebih mendalam. Hal ini berarti bahwa penelitian antropologis itu tidak hanya berfokus pada struktur sosial atau norma budaya, tetapi juga memperhatikan bagaimana sih individu itu berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan bagaimana sih identitas mereka terbentuk dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk pengalaman dari kelompok minoritas dan masyarakat yang kurang terwakili. Sekian penjelasan singkat materi tentang teori postmodernisme dari saya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.